Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang terus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir juz amma dan sekarang kita sampai pada tafsir surat Al-Ghasyiyah, ya, tafsir surat Al-Ghasyiyah, ya. Surat Al-Ghasyiyah adalah surat Makkiyah. Sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya surat Al-Ghasyiyah dan surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, adalah dua surat yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Jumat dan juga dalam Al-Idain. Salat Al-Idain itu salat Idul Fitr dan salat Idul Adha. Jadi Nabi sengaja membaca dua surat ini inda tajammu'in nas, tatkala manusia sedang berkumpul. Setelah salat Jumat maupun salat Id, Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Dan ini menunjukkan dua surat ini dua surat yang penting. Karena Nabi tidaklah memilih dua surat ini untuk dibaca di hadapan banyak orang kecuali ada perkara yang penting, perkara yang besar dalam dua surat tersebut. Di antaranya dua surat ini, terutama surat Al-Ghasyiyah, mengingatkan tentang adanya akhirat. Bahwasanya manusia secara umum terbagi menjadi dua golongan. Penghuni surga dan penghuni neraka jahanam. Karena tatkala di akhirat semua pangkat dan jabatan akan ditanggalkan. Allah berfirman, "Limanil mulkul yaum." Pada hari ini milik siapakah kerajaan alam semesta? Lillahil wahidil qahhar. Ya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Anal malik, aina mulukul ard. Dalam hadis, tatkala hari kiamat Allah berkata, "Aku adalah raja, mana raja-raja dunia?" Maka pada hari tersebut dialah Allah Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Semua pangkat dan jabatan akan ditanggalkan. Manusia hanya terdiri atas dua golongan, penghuni surga atau penghuni neraka. Tidak ada tengah-tengah, cuma dua golongan, penghuni surga atau penghuni neraka jahanam. Dan surat Al-Ghasyiyah mengingatkan kita akan dua model manusia ini. Allah Subhanahu wa taala buka surat Al-Ghasyiyah dengan firman-Nya, "Hal ataka hadithul Ghasyiyah?" Sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Apa itu Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir. Yang pertama, ada yang mengatakan Al-Ghasyiyah maksudnya hari kiamat. Ya, Al-Ghasyiyah adalah hari kiamat. Dan kita tahu nama-nama hari kiamat sangat banyak yang menunjukkan akan agungnya dan dahsyatnya hari tersebut. Seperti Al-Qiyamah. Hari kiamat artinya hari diambil dari al-qiyam, yaitu manusia berdiri dalam waktu yang lama menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya misalnya al-haqqah, bahwasanya hari kiamat pasti terjadi. Al-haqqah, tidak diragukan bahwasanya hari kiamat pasti akan terjadi, ya. Di antaranya misalnya al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah artinya meliputi. Meliputi. Maksudnya apa? Hari yang dahsyat tersebut akan meliputi seluruh makhluk pada saat itu. Tatkala tiupan sangkakala ditiupkan, tiupan yang pertama, maka terjadi kegoncangan yang sangat dahsyat. Dan kegoncangan tersebut meliputi seluruh alam semesta, ya, tanpa terkecuali. Makanya disebut dengan Al-Ghasyiyah, yang meliputi. Karena kiamat tersebut menutupi, ya, makanya dikatakan dengan atomah, malapetaka yang besar yang meliputi segala seluruh makhluk dan seluruh alam semesta. Salah satu tafsiran dari Al-Ghasyiyah adalah hari kiamat. Hal ataka hadithul Ghasyiyah.
Sudahkah datang berita kepadamu tentang berita al-ghasyiyah, hari kiamat yang meliputi seluruh makhluk dan alam semesta. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya al-ghasyiyah adalah salah satu dari nama-nama neraka. Neraka punya nama-nama, ya, di antaranya adalah an-nar, jahannam, di antaranya wail, di antaranya adalah al-ghasyiyah. Kenapa? Karena al-ghasyiyah maksudnya bahwasanya neraka tersebut meliputi para penghuninya. Meliputi para penghuninya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar." Bahwasanya celana mereka terbuat dari cairan aspal yang sangat panas, dibuat menjadi celana mereka, wa taghsha wujuhahumun nar. Dan wajah mereka diliputi oleh api. Sehingga neraka salah satu namanya adalah al-ghasyiyah karena dia meliputi. Kalau dia sudah membakar akan meliputi seluruh bagian tubuh dari orang yang dibakar. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal." Bagi mereka tumpukan-tumpukan api, lapisan-lapisan dari api yang menimpa mereka dari atas mereka, wa min tahtihim dhulal, demikian juga tumpukan api dari bawah mereka. Jadi api untuk membakar orang-orang yang di neraka jahanam itu tumpukan api atas dan bawah sehingga meliputi seluruh tubuh orang penghuni neraka jahanam. Dzalika yukhawifullahu bihi ibadah. Dengan inilah Allah memberi ketakutan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi fattaqun, wahai hambaku maka bertakwalah kepadaku. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim dan nyala apinya meliputi dan mengepung mereka. Inilah di antara sebab kenapa sebagian ulama menafsirkan al-ghasyiyah bahwasanya al-ghasyiyah adalah nama neraka jahanam. Sebagian lagi pendapat ketiga mengatakan al-ghasyiyah adalah penghuni neraka jahanam sendiri. Penghuni neraka jahanam ya disebut dengan al-ghasyiyah karena dalam firman Allah taghshan nar, mereka masuk dalam api. Mereka meliputi api sebagaimana api meliputi mereka, mereka juga meliputi api ya. Ini tiga pendapat di kalangan para ulama tentang makna al-ghasyiyah. Allah alam bisawab, pendapat yang ketiga cukup kuat karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni neraka jahanam. Tapi semua pendapat ada dalilnya dan ada sisi argumentasinya. Allah lanjutkan pada ayat yang kedua, wujuhun yauma idzin khashi'ah. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat, nampak wajah-wajah yang khashi'ah, yaitu tertunduk dan hina, khusyuk. Maksudnya hina, rendah, tunduk. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang diazab oleh Allah dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka selama di dunia, mereka tidak pernah khusyuk. Mereka tidak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka riang gembira, hidup dalam gemerlap dunia, lupa bahwasanya akan ada hari tersebut, akan ada hari kebangkitan, akan ada hari pertanggungjawaban. Ya, sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi, fasawfa yad'u thubura." Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari tangan dengan tangan dari belakangnya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak celaka aku, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Apa sifatnya kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di dunia hanya bersenang-senang saja di keluarganya. Innahu dhanna alla yahur. Dia menyangka dia tidak akan dikembalikan. Jadi orang-orang yang masuk neraka jahanam, mereka tidak pernah khusyuk di dunia. Mereka senantiasa bersenang-senang dalam gemerlapnya dunia, lupa dengan hari akhirat, tidak memikir tentang hari kebangkitan. Mereka seakan-akan hidup sepenuhnya cuma di dunia, sehingga mereka tidak pernah khusyuk. Maka balasannya di akhirat kelak di neraka jahanam mereka harus khusyuk, harus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang takwa kepada Allah, yang beriman, ya mereka senantiasa khusyuk di dunia. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang telah beramal apa yang mereka amalkan, mereka bersedekah, mereka puasa, mereka salat, mereka beribadah, tapi wa qulubuhum wajilah, hati-hati mereka merasa takut.
Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mikir hari kebangkitan sehingga hidup mereka ada ketakutan dalam diri mereka. Yang membuat mereka berpacu untuk berlomba. Khawatir maut menjemput mereka sebelum mereka siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka penghuni surga berkata, kami dahulu di dunia di tengah-tengah keluarga kami musyfiqin, kami dalam kondisi takut. Kami dalam kondisi takut, dia takut dengan hari kiamat. Di tengah kesenangannya, di tengah ketentramannya bersama keluarga, ada rasa takut dalam dirinya akan hari kebangkitan. Maka seorang yang beriman dia pasti punya rasa takut. Dia khusyuk tatkala salat, dia khusyuk tatkala beribadah, dia khawatir dengan hari pertanggungjawaban tersebut. Maka tatkala dia khusyuk di dunia, maka pada hari kiamat kelak dia akan memiliki wajah yang berseri-seri. Baik. Allah sebutkan lagi tentang penghuni neraka. Tadi wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ciri pertama penghuni neraka jahanam, wajah mereka khusyuk, yaitu hina, rendah, ya, terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya tentang penghuni neraka jahanam, kata Allah, amilatun nasibah. Bekerja keras lagi kepayahan. Amilah artinya bekerja. Nasibah yaitu lelah. Di antara sifat mereka amilatun nasibah, yaitu bekerja keras namun lelah. Siapa amilatun nasibah ini? Secara umum ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama berkaitan dengan di dunia, yang kedua berkaitan dengan akhirat. Dua pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud amilatun nasibah yaitu orang-orang tatkala di dunia dia bekerja keras, beramal soleh, namun di neraka, di akhirat disiksa di neraka jahanam. Sehingga seluruh amal perbuatannya sia-sia. Dia di dunia semangat beribadah, namun di akhirat disiksa dalam neraka jahanam. Dan ini mencakup dua model manusia. Model pertama adalah orang-orang yang mereka menyangka mereka di atas kebenaran, namun mereka di atas kebatilan, dari kalangan orang-orang kafir. Yang kedua dari kalangan ahlul bidah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan suatu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di negeri Syam bertemu dengan seorang pendeta. Waktu Umar melihat pendeta, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Maka ditanya oleh sahabatnya, "Wa ma yubkik? Apa yang buat kau menangis wahai Umar?" Kata Umar, saya ingat dengan firman Allah, amilatun nasibah. Yang beramal dengan setengah mati di dunia, bekerja keras, tetapi di neraka masuk neraka, di akhirat masuk neraka. Mereka itu diantaranya adalah pendeta-pendeta Nasara. Mereka menyangka mereka sudah berusaha beramal soleh, bahkan di antara mereka tidak mau nikah gara-gara untuk beramal soleh. Namun amal mereka tidak ada nilainya. Mereka berbuat kesyirikan di dunia. Makanya mereka disebut dengan waladhdallin. Orang-orang yang sesat, ad-dhallun, orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang beribadah namun tidak di atas ilmu, ngawur. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalan mereka? Siapa? Itu orang-orang yang sesat di dunia namun mereka menyangka mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya. Contohnya ada orang Nasara. Pendeta-pendeta Nasara, mereka menyangka mereka berjuang untuk Nabi Isa demi Tuhan Yesus, ya, mereka berusaha, akan tapi ternyata mereka terjerumus dalam kesyirikan yang menjadikan seluruh amalan mereka sia-sia. Makanya Umar melihat pendeta tersebut kasihan, sudah tua, sudah setengah mati, bahkan antara mereka ada yang tidak mau nikah, meninggalkan kelezatan dunia, seakan-akan dia akan meraih surga yang tinggi. Ternyata amilatun nasibah. Dan orang seperti ini banyak. Antum orang Islam dibandingkan orang Nasara sedikit, mereka miliaran. Mereka menyangka bahwasanya mereka masuk surga. Apalagi mereka meyakini bahwasanya dosa-dosa mereka telah ditebus. Mereka merasa diri mereka masuk surga. Penting beribadah seminggu sekali, kemudian mereka menyangka telah beramal saleh, ya. Dan di antara mereka ada yang benar-benar berjuang, ya. Sampai ada yang berdakwah di pedalaman, sampai ada misionaris sampai di pedalaman Afrika, pedalaman Irian Jaya, pedalaman Kalimantan, mereka berusaha berdakwah. Ya, sampai saya dengar seorang syekh bercerita, dia sudah berdakwah di pedalaman Afrika. Kemudian dia sudah berjalan berkilo-kilo melewati hutan, lumpur. Dia menyangka dia telah
berkorban luar biasa untuk Islam. Begitu dia sudah berjalan berhari-hari, sampai di tengah hutan dia ketemu dengan seorang wanita yang misionaris, yang sudah tinggal lama di situ. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Letih lelah namun masuk neraka jahanam. Belum antum melihat orang-orang agama lain yang sampai kurus krempeng puasanya sampai setengah mati, mereka ibadah luar biasa. Kalau antum pergi ke India lihat orang ibadah macam-macam dengan pengorbanan apa? Macam-macam. Amilatun nasibah. Tidak bermanfaat. Kemudian ini tafsiran di antara amilatun nasibah. Di antara tafsiran amilatun nasibah yang ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata amilatun nasibah adalah khawarij. Yang kerja keras letih di dunia adalah khawarij, namun akhirnya masuk neraka. Khawarij. Apa kata Nabi SAW? Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Salah seorang dari kalian wahai para sahabatku akan merasa minder membandingkan salatnya dengan salat mereka, dengan salatnya orang khawarij. Akan merasa minder kalau membandingkan puasanya dibandingkan dengan puasanya orang-orang khawarij. Kalian merasa puasa kalian enggak ada nilainya dibandingkan dengan puasanya orang-orang khawarij. Kenapa? Orang-orang khawarij sangat rajin beribadah. Sehingga kalau ditemukan wajah mereka pucat-pucat. Kenapa? Malamnya salat malam, siangnya puasa. Itu kerjaan mereka. Baca Quran sangat hobi. Yaqra'unal Quran. Di antara ciri khas mereka suka baca Al-Quran. Tetapi kata Nabi SAW, la yujawizu taraqiyahum. Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke hati. Mereka orang Arab. Asalnya Khawarij orang Arab. Mereka bisa bahasa Arab. Mereka baca Quran mereka paham, tapi pemahaman cuma sekedar tidak memahami dengan makna yang benar. Mereka tafsirkan dengan otak mereka sendiri sehingga makna yang benar tidak masuk dalam dada mereka. Kata Nabi SAW, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka telah keluar dari agama seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Jadi kalau seorang panah, misalnya kambing, kemudian panahnya keluar. Kata Nabi, keluarnya mereka dari agama seperti tembusnya anak panah menembus hewan buruan. Ya. Itu orang-orang Khawarij. Dan benar, ibadah mereka luar biasa. Antum dapati sebagian orang Khawarij zaman sekarang, antum enggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Takwa mereka luar biasa. Ibadahnya, puasanya, terkadang hafal Quran, terkadang ini. Tapi kalau sudah bicara kafir-kafiran orang, nomor satu. Luar biasa. Benar. Kalau sudah mengkafirkan orang, luar biasa. Kalau sudah disuruh ngebom luar biasa. Ya. Padahal ibadah mereka sangat luar biasa. Ali bin Abi Thalib mengatakan, amilatun nasibah. Mereka ini sudah bekerja keras letih di dunia, beramal soleh sebanyak-banyaknya letih, namun tasla naron hamiyah, masuk neraka Jahannam. Demikian juga sebagian ahlul bidah yang mereka capek dengan amal ibadah mereka namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jika ingin beramal saleh berusaha untuk di atas dalil. Jangan cuma semangat seperti orang-orang Nasara, semangat namun tidak atas dalil. Jangan seperti orang-orang Khawarij, semangat namun tidak pakai dalil. Semangat mereka membuat mereka letih dan lelah dan akhirnya ujungnya mereka masuk neraka Jahannam. Baik. Jadi jangan asal semangat ya. Semangat ada orang zikir sampai goyang-goyang kan capek itu. Amilatun nasibah capek. Goyang, kasihan. Saya lihat kasihan. Ya apa Islam seperti ini ya. Goyang semua loncat kemudian ngapain seperti itu? Apa itu cara zikir yang benar seperti itu? Ya. Capek, letih dan lelah ya. Ya. Tapi tidak ada faedahnya. Taib. Pendapat yang kedua dari amilatun nasibah, kalau pendapat pertama berkaitan orang-orang beramal soleh di dunia namun tidak malah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Pendapat kedua amilatun nasibah, dan pendapat ini lebih cocok dengan konteks ayat. Amilatun nasibah maksudnya orang-orang penghuni neraka jahanam tersebut di neraka amilatun nasibah. Mereka akan dibuat letih dan payah di neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala akan buat mereka payah. Contoh, di padang mahsyar akan dibuat mereka dipanaskan di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil. Orang-orang kafir akan merasakan satu hari tersebut seperti 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di hari di mana rasanya seperti 50.000 tahun. Yang ukurannya 50.000 tahun. Orang beriman tidak. Orang beriman mereka merasakan hari tersebut tidak lama.
Tetapi orang-orang kafir benar-benar mereka merasakan hari tersebut di bawah terik matahari 1 mil, dalam jarak 1 mil, dan mereka merasakan 50.000 tahun. Bagaimana mereka tidak amilatun nasibah, beramal dengan penuh kepayahan, sementara keringat mereka bercucuran luar biasa. Kita saja kalau di bawah terik matahari keringat, kita sudah kepayahan. Apalagi 50.000 tahun. Apalagi matahari jaraknya 1 mil. Ini di antara kepayahan yang mereka akan rasakan di hari akhirat. Kemudian juga di antaranya seperti Allah berfirman, "Sa'urhiquhu sa'uda." Aku akan buat dia letih dengan memanjat. Sebagian tafsir mengatakan di neraka itu ada wail, ada lembah, di neraka juga ada gunung. Ada gunung di neraka jahanam. Nah, orang-orang yang disisa di neraka jahanam, orang kafir, disuruh manjat gunung. Sa'urhiquhu sa'uda, kata Allah, aku akan buat dia letih naik di atas gunung, di mana gunung tersebut sangat panas dan dia disuruh panjat, sementara kalau dia pegang maka tangannya akan meleleh saking panasnya. Kemudian dia akan berusaha, dia jatuh, disuruh manjat terus demikian dalam kondisi letih, disuruh manjat gunung yang sangat panas. Amilatun nasibah. Di antara juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, mereka dibelenggu, idil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabuna fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Mereka dibelenggu dengan rantai, dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret. Ini dalam kondisi payah. Bayangkan, kemudian bawa belenggu, kepayahan. Jadi mereka benar-benar amilatun nasibah tatkala disiksa di neraka jahanam. Pendapat ini kuat berkaitan dengan sifat penghuni neraka jahanam. Jadi ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah. Seakan-akan Allah masih berbicara tentang ciri penghuni apa? Neraka jahanam. Pendapat kedua kuat, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tasla naron hamiyah. Maka wajah-wajah tersebut maksudnya orang-orangnya. Allah mengatakan wujuh, wajah-wajah yang khusyuk maksudnya tentang manusia. Cuma disebut wajah karena wajah ini mewakili manusia tersebut, ya. Tasla naron hamiyah, wajah-wajah yang khusyuk tadi, yang hina dina tersebut dilemparkan dalam neraka jahanam. Naron hamiyah, neraka yang panas. Api yang panas. Nar dalam bahasa Arab artinya api. Apakah ada api yang dingin? Jawabannya tidak ada. Namun kenapa dikatakan api yang panas? Karena api tersebut ternyata telah dinyalakan dalam waktu yang lama. Kita tahu neraka jahanam sekarang sudah ada. Ya, Allah sudah menciptakan neraka jahanam. Makanya Allah mengatakan, "Uiddat lil kafirin." Takutlah kalian kepada neraka yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Jadi neraka sudah ada. Allah sudah siapkan. Allah sudah nyalakan apinya. Dan apinya dinyalakan mungkin tak berapa lama. Semakin hari semakin panas, semakin hari semakin panas. Allah Maha mampu. Ya, kita bayangkan, kata orang ilmuwan, matahari jaraknya entah berapa kilometer. Panasnya sampai ke kita. Berarti kekuatan panasnya seperti apa? Dan Allah Maha Kuasa, subhanallah. Matahari itu panasnya maksudnya bisa stabil, tidak berkurang loh. Panas luar biasa dengan jarak entah berapa ribu, entah berapa juta kilometer, saya nggak tahu juga, saya nggak pernah ukur juga. Ya, tapi panasnya sampai kita, itu panasnya entah berapa ribu derajat sampai pada kita. Ya. Maka Allah mampu menciptakan api yang semakin panas, semakin panas, semakin panas, semakin panas. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ya. Jadi dikatakan naron hamiyah, api yang panas, padahal api memang sudah panas sejak awal, namun ditambah dengan kalimat hamiyah artinya api yang dipanaskan. Neraka sekarang sudah diciptakan, apinya sudah dinyalakan. Ya, dinyalakan dan semakin bertambah panasnya pada saat yang tidak akan membakar orang-orang yang kafir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dengan sumber air yang sangat panas, sama. Ainun yaitu mata air, aniyah yaitu dari bahasa Arab artinya al-ina, artinya takhir, diakhirkan. Yang itu air tersebut diakhirkan, sudah ada sekarang air mata air tersebut dibiarkan semakin mendidih, semakin panas dengan derajat yang sangat tinggi untuk disiapkan bagi minuman orang-orang penghuni neraka jahanam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Di neraka jahanam tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Dhari' adalah makanan dari pohon yang berduri. Yang dalam bahasa Arab dhari' artinya shibrik. Shibrik itu adalah sejenis makanan tumbuhan yang kalau dalam kondisi kering disebut dengan dhari'. Kalau ada onta tidak sengaja makan dhari', maka dia akan sakit kurus, ya. Kemudian tidak enak, kemudian berduri.
Nah, namun dhari' di dunia tidak sama dengan dhari' di neraka jahanam. Cuma Allah namakan dhari' sebagai gambaran bahwasanya makanan tersebut tidak enak, mengandung racun, kemudian tajam dan kalau dimakan akan merusak tubuh. Ya. Itu namanya dhari'. Nah, orang-orang kafir atau penghuni neraka jahanam, mereka ini tatkala masuk neraka, mereka kehausan, mereka kelaparan, mereka harus makan dan mereka harus minum. Kenapa? Mereka telah dijemur di bawah terik matahari yang jarak 1 mil selama 50.000 tahun. Sehingga benar-benar keringat bercucuran dan tidak habis-habis. Mereka di puncak-puncak rasa haus dan mereka di puncak-puncak rasa lapar. Begitu mereka masuk neraka jahanam, mereka harus makan, tidak ada makan kecuali itu. Dan mereka harus makan. Semakin mereka makan, mereka semakin menderita. Kalau mereka sudah makan, mereka harus menghilangkan rasa haus mereka dan tidak ada minuman kecuali air yang sangat panas. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa." Tatkala mereka disihir dalam neraka jahanam, mereka minta pertolongan kepada Allah, kepada malaikat, mereka minta minum. Lalu mereka diberi air seperti besi yang mendidih. Air tersebut sangat panas seperti besi yang mendidih. Besi tidak mungkin mendidih kecuali dalam derajat yang sangat tinggi. Tapi itu air, bukan besi. Itu yang akan mereka minum. Tatkala mereka akan minum, masukkan ke mulut mereka, wajah mereka sudah hangus. Mereka sudah meleleh wajah mereka. Ya. Kemudian mereka masukkan dalam mulut mereka air yang sangat panas tersebut. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Maka mereka diminumkan dengan air yang sangat panas sampai mencabik-cabik usus-usus mereka. Begitu mereka minum, hancur usus mereka. Tapi hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, namun mereka harus minum. Ya, mereka harus minum. Taib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penghuni neraka jahanam, mereka memiliki beberapa model makanan. Yang pertama tadi disebut dengan dhari'. Tadi semacam buah yang tumbuhan yang berduri yang kalau dimakan beracun, namanya dhari'. Disebutkan juga dalam ayat yang lain kata Allah, wala ta'amun illa min gislin. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari darah dan nanah, dari darah dan nanah, kotoran. Itu yang bisa mereka makan. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ya, Allah mengatakan makanan mereka adalah syajaratuz zakum, yaitu pohon apa? Zakum. Ta'amul athim, makanan bagi orang-orang yang pendosa. Itu makanan mereka. Jadi dia makan dhari', ada gislin, ada zakum. Apakah itu menu pagi, siang, sore? Ada yang benar-benar demikian, bahwasanya mereka pada waktu tertentu makan ini, pada waktu tertentu makan ini, pada waktu tertentu makan yang ini. Mereka makan tiga-tiganya. Ada yang mengatakan tidak, bahwasanya tergantung derajat penghuni neraka. Ada derajat penghuni neraka yang makan dhari'. Ada penghuni derajat neraka yang makannya gislin. Ada penghuni neraka yang makannya adalah zakum. Ya. Zakum. Waktu Allah turunkan, Nabi menyebutkan tentang buah zakum, maka Abu Jahal ngejek. Dia berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy sekalian, hal tadruna ma syajaratuz zakum? Tahukah kalian apa itu pohon zakum? Allati yukhawifukum bihi Muhammadun, yang Muhammad nakut-nakuti kalian dengan pohon zakum. Tahukah kalian apa pohon zakum?" Kata Abu Jahal. Qalu la, kata mereka tidak tahu ya Abu Jahal. Qala ajwatu Yathrib. Pohon zakum itu korma ajwa. Kata dia, korma ajwa. Wallahi la in istamkanna minha lanazkumannaha tazakuma. Kalau kami dapat pohon zakum, kami akan makan dengan sebanyak-banyaknya, kata Abu Jahal. Allah kasih dia nanti, tenang aja. Di akhirat Allah kasih dia pohon zakum. Padahal pohon zakum, ya, kata Allah, inna syajarataz zakum ta'amul athim. Sungguhnya pohon zakum itu adalah makan bagi orang-orang pendosa. Kal muhli yagli fil butun. Pohon zakum itu seperti minyak yang panas yang mendidih dalam perut. Kagolil hamim, sebagai mendidih air panas. Nabi SAW bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat la amarrat ala ahli al-ardi aisyahum, fa kaifa man laysa lahum ta'amun illa zakum." Kalau ada setetes dari getah zakum jatuh ke dunia, dari neraka ada setetes zakum jatuh ke dunia, maka akan merusak kehidupan penghuni bumi. Kenapa? Saking baunya yang luar biasa. Saya sering sampaikan, ibarat kita tinggal di rumah mewah, semua tersedia, ada kulkas, ada semuanya kelezatan, makanan enak, ada dagingnya enak, yang enak, tapi situ banyak bangkai tikus.
Kita nggak enak hidup di sini, mau tidur nggak enak, makan nggak enak, bau sangat busuk. Nah demikianlah syajaratuz zakum. Kalau ada getahnya jatuh di bumi, satu saja tetes getah zakum, maka akan merusak kehidupan penghuni bumi. Bagaimana lagi kalau orang yang makan cuma makan apa? Zakum. Bagaimana tidak rusak dirinya? Baik, kata Allah Subhanahu wa taala tentang makanan tersebut, ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makan bagi mereka kecuali dhari'. Kata Allah, la yusminu wa la yughni min ju'. Bahwasanya makanan tersebut tidak akan menggemukkan dan juga tidak akan menghilangkan lapar. Tidak ada fungsinya. Orang makan tuh pertama menghilangkan lapar atau untuk menggemukkan badan. Namun ternyata dhari' tidak memiliki fungsi tersebut. Mereka tidak makan dan juga tidak seakan-akan tidak bisa kenyang dan mereka juga tidak bisa gemuk dengan makanan tersebut. Taib. Setelah itu Allah berbicara tentang penghuni surga. Sudah paragraf pertama sudah lewat tentang penghuni neraka jahanam. Semoga Allah menjauhkan kita dari mereka. Taib. Yang kedua, paragraf berikutnya dari ayat 8 dan berikutnya tentang penghuni surga. Jadi demikian Al-Qur'an menyebut neraka, menyebut surga. Menyebut penghuni neraka, menyebut penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah-wajah yang berseri-seri. Para penghuni surga. Mereka berseri-seri, bahagia. Tidak ada kesedihan sama sekali. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan bagi mereka sama sekali. Semua kesedihan akan hilang tatkala seorang masuk surga. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Adapun di dunia seperti saya sering sampaikan, dunia sebab kesedihan sangat banyak. Seorang mendapati sebab banyak kesedihan. Dia bisa sedih di kantornya, bisa sedih di jalan, bisa sedih di rumahnya, bisa sedih tatkala tidur dibuat mimpi yang tidak-tidak. Banyak sebab kesedihan. Ya. Tahu-tahu dia sedih karena sakitnya, tahu-tahu sedih karena ekonominya yang kurang, tahu-tahu sedih karena diomelin suaminya, tahu-tahu sedih karena diomelin istrinya. Terkadang seorang wanita sedih tiba-tiba kenapa? Dia lihat perempuan lebih cantik, dia sedih. Jadi banyak sebab kesedihan di dunia. Tapi di akhirat semua kesedihan akan hilang. Makanya begitu penghuni surga pertama kali masuk surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan bagi kami. Seluruh bentuk kesedihan hilang dari hati seorang. Makanya wujuhu yauma idzin na'imah. Maka pada hari itu wajah-wajah berseri-seri. Kelihatan wajah na'imah itu wajah bahagia. Lisaiha radiyah. Mereka senang karena usahanya sendiri. Mereka lihat hasilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, selama ini mereka di dunia beramal soleh. Mereka salat, berpuasa, bayar zakat, haji, baca Quran, menahan diri dari hal yang haram, menjaga lisan mereka, menjaga pandangan mereka. Semuanya mereka lakukan karena mencari ridha Allah, maka di akhirat mereka dapatkan hasilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di atas surga yang tinggi. Surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak mendengar sama sekali perkataan yang sia-sia. Ya. Kenapa? Karena di akhirat tidak boleh ada sedih, tidak boleh ada jengkel, tidak boleh ada tersinggung, ya, tidak boleh ada baper, tidak boleh di surga, tidak ada. Semuanya tidak ada. Maka tidak ada kata-kata yang membuat baper, tidak ada. Tidak ada kata-kata yang bikin tersinggung, tidak ada. Tidak ada kata-kata yang sia-sia. Bahkan mereka dalam kondisi mabuk, mereka tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Yatanaza'una fiha ka'san la lagum fiha wa la ta'thim. Mereka sedang minum khamar, mereka tidak mabuk, ya, khamar tersebut tidak bikin mabuk. Tapi mereka minum khamar sementara mereka tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia, apalagi perkataan yang menimbulkan dosa, yang buat jengkel orang, tidak sama sekali. Kita di dunia saja kita tidak mabuk, kita bisa mengucapkan kata yang sia-sia. Nah, apalagi kalau kita orang sudah teler, maka akan mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain, ya, menjengkelkan orang lain. Mereka tidak ada kesedihan sama sekali. La tasma'u fiha laghiyah, tidak ada kata-kata sia-sia yang mereka dengar. Seluruh kata menyenangkan. Seluruh kata-kata menyenangkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fiha ainun jariyah. Kalau tadi di neraka mereka minum dari ainun aniyah, mata air yang panas, di surga ada mata air yang mengalir. Ada sungai, ada mata air, ya, taman luar biasa. Fiha sururum marfu'ah. Dan di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, ada tempat-tempat tidur yang ditinggikan. Wa aqwabum mawdu'ah,
dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Mau minum sudah tersedia, tinggal minum. Kemudian ada pelayan yang berjalan ke sana sini. Wa yatufu alaihim ghilmanun mukhalladun. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ada anak-anak remaja yang berputar-berputar sekeliling mereka, menyediakan apa yang mereka kehendaki. Mau minum, mau makan, ada semua disediakan. Ya, semuanya disediakan. Wa akwabum mawdu'ah, dan cangkir-cangkir yang telah, gelas-gelas yang telah tersedia di dekatnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Bantal-bantal sandaran yang tersusun. Orang-orang Arab itu mereka kalau duduk, mereka suka ada sandarannya. Mereka suka ada bertelekannya. Indonesia jarang, Indonesia duduknya begini. Kalau orang Arab tuh biasanya duduknya pasti ada apanya? Bertelekan. Jadi santai banget gitu. Ya. Makanya kalau saya bikin rumah, saya mau bikin gituannya juga. Kebiasaan kalau saya di Arab diundang orang Arab pasti ada gitunya. Jadi duduk santai terus ada telekannya, ada sandal bataran sandalnya, bantal sandarannya, ada bantal untuk sandaran. Ya. Kata Allah, wa namariqu masfufah. Bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi, bukan berhamburan, rapi. Ya. Sudah ada yang merapikan, otomatis jadi rapi. Wa zarabiyyu mabthutsah, dan ada permadani-permadani yang dihamparkan. Dia berjalan ada permadani, jalan ke sana permadani. Dia lihat pemandangan yang indah, bercampur antara tumbuhan yang hijau, surga yang indah, disertai ada permadani-permadani di kemanapun dia berjalan. Berapa menit lagi azan? 5 menit. Baik, kita selesaikan aja ya. Nanti enggak habis-habis juz amma. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, mengajak paragraf ketiga setelah Allah berbicara tentang penghuni neraka, penghuni surga, Allah berbicara terhadap orang-orang kafir atau orang-orang yang mengambil pelajaran dari ciptaan Allah. Kata Allah, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Terutama ditujukan kepada orang kafir yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang ragu akan kemampuan Allah untuk membangkitkan mereka. Mereka ragu, apakah Allah bisa bangkitkan kami sementara kami sudah menjadi tulang belulang? Allah ajak, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Unta makhluk yang aneh, makhluk yang menakjubkan. Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka melihat kepada langit bagaimana Allah tinggikan tanpa ada tiang? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung bagaimana gunung dipasakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana bumi dihamparkan. Perhatikan di sini Allah sebutkan langit, gunung, bumi dan onta. Karena itu ciptaan-ciptaan yang diketahui orang-orang Arab tatkala itu. Ya, Allah tidak bilang pesawat, Allah tidak, enggak, kan belum ada zaman itu. Yang Allah yang lihat adalah kekuasaan alam semesta yang luar biasa yang mereka sering lihat. Yang pertama Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Onta ini adalah binatang yang sangat menakjubkan. Oleh karena Syuraih Al-Qadhi pernah berkata, "Ukhruju bina hatta nanzura ilal ibili kaifa khuliqat." Marilah kita keluar untuk melihat sebagaimana perintah Allah bagaimana onta diciptakan. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan untuk kita bagaimana langit bisa ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Onta disebutkan oleh para ulama memiliki banyak keajaiban. Di antaranya, ya, Al-Imam Al-Qurtubi waktu menyebutkan tentang fiha sururum marfu'ah, di surga ada dipan-dipan yang tinggi. Mungkin orang-orang Arab zaman dahulu bertanya, bagaimana cara naik dipan-dipan yang tinggi? Susah. Belum ada lift waktu itu, belum ada eskalator waktu itu, ya. Maka Allah ceritakan sangat mudah, logikanya gampang. Lihatlah kepada onta. Onta itu kan tinggi, orang susah naik onta. Kalau kuda orang bisa loncat langsung naik, kalau onta nggak bisa. Karena onta apa? Tinggi. Maka orang mau naik onta, ontanya duduk dulu, baru dinaiki. Onta ini hewan yang paling luar biasa. Nggak ada hewan yang dinaiki begitu dulu, nggak ada. Mau himar, mau kuda, kalau dinaiki kita langsung naik, nggak mungkin dia duduk dulu. Yang duduk dulu apa? Onta. Dia sudah duduk, orang naik, baru kemudian dia naik. Seakan-akan kata Imam Al-Qurtubi, ini zaman dulu ya. Imam Al-Qurtubi abad keberapa ini? Belum ada lift, belum ada eskalator. Dia mengatakan dengan logika dia, bahwasanya Allah menyebutkan tentang onta agar orang-orang Arab ngerti bahwasanya dipan-dipan yang tinggi kalau dia mau naik turun sendiri. Dipan-dipan yang tinggi tersebut kalau mau naik tinggal turun sendiri. Sudah azan? Baik, insyaallah kita lanjutkan insyaallah pada salat Isya tentang keajaiban onta. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala.
Kita melanjutkan tentang keajaiban onta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Dan apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana dia diciptakan? Sampai-sampai Syurah Al-Qadhi berkata, "Ukhruju bina hatta nanzura ila al-ibili kaifa khuliqat." Marilah kita keluar melihat bagaimana onta diciptakan. Onta memiliki banyak keajaiban disebutkan oleh para ahli tafsir dan juga para ulama. Yang antara tadi saya sebutkan, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan tatkala Allah berfirman, ya, fiha sururum marfu'ah. Sungguhnya di surga itu ada dipan-dipan yang ditinggikan. Maka agar mudah membayangkan bagaimana seorang bisa naik di atas dipan-dipan yang tinggi di surga, maka Allah menjelaskan tentang onta. Onta tinggi namun bisa dinaiki. Caranya bagaimana? Ontanya duduk terlebih dahulu untuk dinaiki. Maka Imam Al-Qurtubi berkata, demikian juga di surga, mudah bagi Allah untuk menurunkan dipan, dinaiki baru kemudian naik sendiri. Itu Imam Al-Qurtubi berbicara ada abad yang lampau ya, mungkin abad ke-6, abad keberapa ya. Kalau sekarang orang mikirkan itu gampang, tinggal mikir lift orang bisa paham, tinggal mikir eskalator mudah. Tapi zaman dahulu tidak ada lift, tidak ada eskalator. Namun logika untuk yang bisa dipahami oleh orang-orang Arab tatkala itu, terutama orang-orang Arab Badui, adalah logika onta. Onta yang tinggi namun mudah untuk dinaiki karena dia duduk terlebih dahulu, dinaiki baru kemudian berdiri kembali. Dan tidak ada hewan yang seperti itu. Kuda tidak demikian yang ditunggangi, himar ditunggangi juga tidak demikian. Satu-satunya hewan yang ditunggangi duduk terlebih dahulu, dinaiki baru kemudian berdiri lagi adalah onta. Kemudian di antara keajaiban onta ya, bahwasanya onta adalah hewan yang sangat kuat ya. Onta kalau tendang orang bisa mati. Tetapi Allah menundukkan onta tersebut untuk bisa dikuasai oleh manusia ya. Untuk bisa dikuasai oleh manusia. Padahal dia sangat kuat. Kalau dia nendang orang bisa langsung mati ya. Nabrak orang bisa langsung apa? Mati. Ya. Dan kalau dia emosi dia mukul. Kalau dia emosi dia tendang orang. Dia emosi sama tuannya, dia jengkel sama tuannya, dia bisa membunuh tuannya. Dan beberapa kasus ya, pemilik onta dibunuh oleh ontanya. Ya, pemilik onta yang dibunuh oleh onta-ontanya karena mereka jahat kepada ontanya dendam, dapat kesempatan dia bunuh pemiliknya. Namun onta secara umum tunduk, ditundukkan oleh Allah, ya, dilembutkan hatinya oleh Allah sehingga tunduk kepada manusia, diperintah oleh manusia untuk melayani manusia. Bahkan dia duduk untuk dinaiki atau dipikulkan di atasnya benda-benda yang berat. Dipikulkan di atasnya benda-benda yang berat. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Demikian juga di antara keistimewaan onta disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah. Beliau sebutkan bagaimana onta memiliki 3 keistimewaan langsung yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. 3 keistimewaan tersebut adalah onta dari sisi air susunya bisa diminum, dagingnya bisa dimakan, itu dari sisi makanan. Dari sisi manfaat bisa digunakan untuk memikul barang-barang. Ya, orang-orang kalau pindahan taruh barang-barang di atas onta, kafilah-kafilah dagang, kalau berdagang dipikulkan perdagangan mereka di atas onta dengan barang-barang yang berat. Yang ketiga, onta bisa digunakan untuk berjalan ke sana kemari, bahkan onta disebut dengan Safinatus Sahra, yaitu kapal padang pasir. Ya, karena dia bisa digunakan untuk perjalanan yang sangat jauh. Ini tidak ditemukan pada hewan-hewan yang lain. Contoh kuda bisa ditunggangi, tapi tidak bisa dipakai untuk mikul barang. Kemudian juga orang tidak suka minum susu kuda dan makan daging kuda, tapi fungsi dia untuk ditunggangi. Kemudian contohnya sapi dagingnya orang makan, air susunya diminum, tetapi dia bukan untuk dinaiki dalam perjalanan jauh dan juga bukan untuk memikul barang-barang, itu sapi. Ya. Kemudian himar mikul barang, ya, dan juga ditunggangi tapi bukan buat perjalanan jauh, dan dia juga tidak hobi untuk diminum susunya atau dimakan dagingnya. Unta ini adalah hewan yang menakjubkan, mengumpulkan 3 fungsi sekaligus yang tidak terdapat pada hewan-hewan yang lainnya. Kemudian di antara keistimewaan onta, ya, onta bisa berjalan di padang pasir dan kuat tidak makan dan tidak minum selama 8 hari. Bahkan sebagian ahli ada yang mengatakan sampai 2 minggu. Dia bisa tidak makan, tidak minum, mampu berjalan di atas di tengah-tengah padang pasir, dan tidak ada hewan yang bisa seperti onta, ya. Tidak ada hewan yang bisa seperti onta. Kemudian di antara kelebihan onta, ya,
Allah menjadikan ya bagian-bagian unta yang digunakan untuk duduk berasal dari kulit yang sangat tebal, ya. Kulitnya tebal sehingga dia kalau duduk di padang pasir dia tidak kepanasan, ya. Berbeda hewan-hewan yang lain tidak ada yang demikian. Juga di antara kelebihan unta memiliki selaput mata yang tipis. Kalau seandainya lagi badai debu, dia masih tetap bisa melihat dengan menutupkan selaput matanya dan bisa masih melihat kondisi di luar, dan itu tidak ditemukan pada hewan-hewan yang lain, ya. Kemudian di antara keistimewaan unta penunggangnya bisa tidur dan dia bisa berjalan ke arah yang dituju. Adapun kuda enggak bisa, ya. Unta mungkin yang naik di atasnya tidur, dia bisa berjalan menuju pulang, ya, dan dia tahu jalan pulang. Unta tahu jalan pulang, ya. Saya pernah ketemu dengan seorang di Arab, ya, saya bilang coba ceritakan keajaiban unta. Kata dia ada unta yang pernah hilang di kota yang lain, dia bisa pulang ke kandangnya padahal dari kota yang lain, ya, dan itu menakjubkan. Di antara keistimewaan unta lehernya panjang, dan panjangnya leher unta ini fungsinya seperti dongkrak. Fungsinya seperti apa? Dongkrak, ya. Jadi kalau unta mau dinaikkan barang di atasnya, dia duduk dulu. Baru dipikulkan barang sudah berat. Kalau dia suruh naik langsung begini enggak bisa. Caranya gimana? Kepalanya naik dulu, cenek, baru kemudian jadi kepalanya itu apa? Dongkrak sehingga mudah untuk apa? Naik, ya. Kalau kuda ente dudukan, ente taruh barang, dia enggak bisa berdiri lagi. Tapi unta enggak, dia punya kepala bisa didongkrak, naik dulu kepalanya, baru kemudian punggungnya naik, sehingga fungsi kepala unta itu mirip seperti dongkrak. Kemudian juga punuk unta itu bisa menyimpan makanan, bisa menyimpan air, ya. Terkadang orang yang naik unta di tengah padang pasir, kalau dia sudah kehausan, dia bisa ambil air dari dalam tubuh unta. Kemudian juga kakinya yang berisi kuku-kuku yang dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjalan di pasir dan kakinya tidak tenggelam di pasir. Berbeda dengan hewan yang lain, kalau jalan di pasir kakinya akan tenggelam, tapi unta berjalan di padang pasir kakinya tidak tenggelam di pasir, padahal pasir itu lembut. Kenapa? Karena modifikasi kukunya yang luar biasa. Demikian juga kakinya yang panjang dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tubuhnya tidak terlalu terasa panas dengan padang pasir yang sangat panas, sehingga dia bisa berjalan. Kalau seandainya dia pendek, maka akan mudah terasa panas dengan panasnya pasir di tengah padang pasir, di tengah panasnya terik matahari. Kemudian di antara keajaiban unta itu tahu sumber air dari jarak yang jauh. Bahkan disebutkan dalam waktu 3 menit dia bisa minum 130 liter air. Dalam waktu 3 menit, ya. Bahkan ada yang mengatakan unta bisa minum air laut, tidak bisa dilakukan oleh hewan-hewan yang lain. Oleh karenanya unta adalah hewan yang sangat pas untuk dipakai perjalanan di padang pasir, ya. Di antara keistimewaan unta, air kencingnya bisa jadi obat, ya. Oleh karenanya waktu ada orang-orang yang sakit, Nabi SAW menyuruh mereka untuk minum susu unta dan minum air kencing unta, ya. Sampai sekarang air kencing unta jadi obat. Saya terakhir ketemu kawan, dia kena kanker, dia minum air kencing unta. Kata dia, Ustaz, baunya luar biasa. Saya ketemu dia sakit. Jadi tapi langsung badan tuh terasa panas. Dia kena kanker, ya. Jadi kencing unta jadi obat, ya. Saya ketemu Ustaz juga di Madinah, ya. Dia bilang, Ustaz, tadi saya mampir di penjual unta, terus saya minum air kencing unta. Ya Allah Ustaz, baunya luar biasa. Saya jadi curiga, jangan-jangan kencing penggembala untanya, bukan untanya. Udah enggak ada cari-cari kencing unta, udah kencing sendiri. Kok bau sekali Ustaz. Jadi obat. Sampai dibuat penelitian bahwasanya kencing unta itu bisa dijadikan obat karena dicampur dengan susu dengan takaran tertentu. Ada tahapan-tahapannya. Namun bagaimanapun juga saya tidak mau minum air kencing unta. Biarkan orang lain mencoba. Kita cari obat yang lain. Kemudian antara sifat unta yang menakjubkan, unta itu terkadang pendendam, ya. Tadi saya katakan betapa banyak pemilik unta akhirnya dibunuh oleh unta. Dia disakiti, dia diam-diam saja. Suatu hari dia balas dendam, melihat tuannya lagi lengah, maka dia bunuh tuannya. Terkadang dia pendendam. Kalau dibaikin dia baik, terkadang dia pendendam. Sampai disebut tentang sebuah cerita, walau alam akan kebenarannya. Jadi ada pemilik unta yang intinya menyakiti unta. Unta tersebut sudah dendam.
Dan pemilik unta tadi sudah sadar bahwasanya unta ini dendam sama saya. Maka dia tahu ini suatu saat unta ini pasti akan menyerang saya. Maka suatu malam dia pun pura-pura tidur, pemilik unta ini dia pura-pura tidur, dia susun selimutnya seakan-akan dia tidur di situ. Tiba-tiba datang untanya sudah cari waktu yang malam dan dia tidak tidur, dia ngintip. Ternyata untanya datang ke arah tempat tidurnya, kemudian untanya loncat di atas tempat tidurnya, diinjek-injek gitu apa? Tempat tidurnya. Alhamdulillah dia enggak di situ. Begitu dia panggil, lihat, tahu masih ada, untanya lihat, untanya langsung pingsan. Ternyata orang itu masih hidup. Tapi antum bisa searching di internet, dan ini benar, tapi pakai bahasa Arab, penggembala onta yang dibunuh oleh ontanya sendiri. Jadi dia dendam juga kadang-kadang. Kemudian di antara ciri khas onta itu cemburu luar biasa. Kalau betinanya diganggu, dia akan bertengkar, bisa sampai bunuh-bunuhan. Kalau betinanya diganggu. Makanya orang-orang Arab suka makan daging onta, mereka pencemburu luar biasa. Sebagian orang Arab tidak mau dilihat istrinya meskipun hanya jempolnya tidak boleh orang lain lihat. Tapi kalau antum makan daging babi, babi tidak punya malu. Ya. Babi itu kalau punya betinanya dipanggil sama kawan, fadol, silakan. Akhirnya digauli oleh kawan-kawannya yang lain. Orang-orang Barat, orang-orang kafir kebanyakan makan babi, makanya mereka tidak punya rasa malu sama sekali. Ya. Mau istrinya dipakai banyak orang enggak ada masalah. Istrinya seperti otobis, bis kota dinaiki oleh banyak orang. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah setelah itu, fadzakir innama anta mudzakir, dan berilah peringatan karena sungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kau tidak berkuasa atas mereka, yaitu Nabi tidak bisa memaksa mereka untuk beriman. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi hanyalah menyampaikan. Illa man tawalla wa kafar, kecuali jika ada orang berpaling dan kafir, berpaling dengan tubuhnya dan tidak mau beramal, kafir dengan lisan dan hatinya, tidak mau beriman. Berpaling dengan badannya tidak mau beramal, berpaling dengan lisannya dan hatinya tidak mau beriman. Kata Allah, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar. Jadi berarti ada adab besar, ada adab kecil. Adab kecil bisa jadi disiksa di dunia dengan diserang oleh kaum muslimin, atau disiksa di alam barzakh dengan adab yang kecil, nanti akan diadab di akhirat dengan adab yang besar. Kata Allah, inna ilaina iyabahum. Sungguh kepada kamilah mereka akan kembali. Thumma inna alaina hisabahum. Dan kemudian sungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka, yaitu hisab mereka, dan kami akan menghisab mereka dan akan beri balasan kepada mereka. Jika amalan mereka baik, maka kami balas dengan kebaikan. Jika amalan mereka buruk, maka kami balas dengan keburukan. Demikian saja kajian kita tentang surat Al-Ghasyiyah. Insyaallah kita lanjutkan tafsir surat yang lain dalam kesempatan yang lain. Wallahu alam bissawab. Apakah benar air kencing unta bisa diminum untuk kesehatan? Bisa, coba aja kalau nggak percaya. Ustaz, saya seorang ibu mempunyai putri. Putri saya ini telah dikhitbah, tetapi akadnya akan dilaksanakan di bulan Juli atas permintaan orang tua si ikhwan. Masih ada waktu sekitar 9 bulan lagi. Yang saya tanyakan, apakah itu tidak terlalu lama Ustaz? Karena menurut saya godaan syaitan, fitnahnya lebih kuat. Bagaimana mekanisme antara khitbah dan akad? Apakah salah kami menunda khitbah yang dilaksanakan kemarin itu? Ya sebenarnya ini masalah dunia, ya. Tidak ada masalah kalau memang tidak menimbulkan permasalahan, ya. Tapi kalau khawatir, ya, terjadi permasalahan, segera aja akad nikah. Udah akad nikah kan enggak harus tinggal bersama. Akad nikah aja sudah selesai, yang penting sudah jadi suami istri, ya. Tinggal bersamanya bisa 9 bulan lagi enggak ada masalah. Aisyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berusia 6 tahun dan baru hidup serumah dengan Nabi tatkala berumur 9 tahun. Ya. Tetapi kalau memang secara syariat saya tidak menemukan dalil yang melarang antara lamaran dengan akad, tetapi lamaran tidak merubah apapun. Lamaran tidak merubah apapun, ya. Tidak menghalalkan sang wanita dan tidak menghalalkan sang lelaki. Maka mereka seperti dua pasangan yang tidak ada hubungannya sama sekali, ya. Kalau mau halal baru dilaksanakan akad nikah. Tidak ada salahnya akad nikah cepat, nanti tinggal serumahnya bisa lain waktu, enggak ada masalah. Ustaz, gerakan seperti apa yang dilakukan dalam sholat jamaah jika makmum di sebelah kita mempunyai bau badan yang tidak enak?
sehingga mengganggu bacaan salat kita karena baunya. Kalau memang tidak kuat, ya batalkan salat, ya. Cari posisi lain. Kalau memang tidak kuat, karena inti daripada ibadah salat adalah khusyuk. Makanya seorang yang kemudian dia terganggu dengan ingin buang air kecil atau buang air besar atau buang angin tidak kuat, dia terganggu konsentrasinya, maka dia batalkan salatnya. Kemudian dia tunaikan hajatnya, balik lagi, enggak ada masalah. Seorang yang benar-benar tidak kuat, benar-benar mengganggu konsentrasinya, maka dia boleh batalkan salat dan dia cari tempat yang lain. Atau kalau tidak, dia sambil tahan-tahan napas. Aturlah bagaimana caranya. Suami saya sering chattingan dengan seorang janda. Saya tahu itu dan saya sudah bilangin akan timbul fitnah. Tapi suami saya bilang kasihan dia butuh ilmu. Saya cuma ngirim-ngirim artikel tentang ilmu katanya. Sekarang suami saya jadi caper dan baper, Ustaz. Tolong nasihatnya untuk suami saya. Karena sekarang dia ada di sini. Tentunya ya memang fitnah laki dan wanita sangat luar biasa. Tidak ada ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan fitnah yang lebih besar pada laki seperti fitnah wanita. Ya. Kalau seorang sering chattingan, kemudian obrol dengan wanita yang bukan mahramnya, pasti terfitnah, terfitnah. Ya. Begini saja, bilang, Mas, saya aja yang kirim artikelnya, jangan Mas. Kan bisa. Kasihan ya sudah, saya aja yang nangani dia Mas ya. Ya, karena saya khawatir Mas kena fitnah. Bukan begini cara yang halal. Bukan begini cara yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukhti saja atau ummu saja yang langsung kirim artikel ke janda tersebut ya. Jangan suaminya ya. Nah, suaminya dengar kan? Saya seorang ikhwan yang akan segera menikah. Secara mental dan finansial saya sudah cukup untuk itu. Saya ingin menikah dengan sederhana, sementara calon mertua saya ingin pernikahan yang mewah. Pada akhirnya mereka menyuruh saya menabung selama setahun. Jujur saya keberatan karena menunggu selama setahun. Bagaimana solusinya? Supaya saya bisa secepatnya menikah. Tanpa menunggu 1 tahun. Ya cari calon yang lain. Kalau memang berat seperti ini, cari calon yang lain. Banyak bunga bertebaran di Bekasi, di Jakarta. Kalau memang bunganya sulit untuk dipetik, cari bunga yang lainnya. Ya. Repot 1 tahun kita nggak tahu kita bisa maksiat sebanyak apa. Kalau kita tidak segera menikah. Ya. Sampaikan saya punya kemampuan segini, mohon maaf calon mertuaku, saya tidak mampu kecuali seperti ini. Ya, mending saya kumpul setahun untuk anak putri bapak nanti, ya, daripada untuk dibuang-buang tatkala pesta. Ya. Sampaikan, kalau memang tidak kuat cari yang lain ya. Tapi kalau ternyata tidak bisa ke lain hati, ya sudah bersabar setahun. Mau apa lagi? Apa yang harus Anda lakukan jika anggota keluarga ayah Anda melakukan kesyirikan di rumah? Tegur. Apabila Anda sudah mengingatkan bahaya syirik tapi beliau tetap melakukannya, nah apa, tegur terus. Tidak ada kewajiban kita kecuali hanya mengingatkan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengingatkan pamannya Abu Thalib sampai akhir hayat Abu Thalib, dan dia tetap tidak beriman. Tegur dengan cara yang lembut, kasih hadiah. Siapa tahu di akhir hayatnya atau sebelumnya dia akan mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang setelah dinasihati bertahun-tahun baru dapat hidayah. Maka jangan pernah putus asa. Di antara bentuk berbakti kepada orang tua yang sangat luar biasa adalah mendakwahi orang tua, lebih daripada kita memberikan harta kepada orang tua. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.